Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam YouTube HKBP Taman Mini yang akan menyapa kita melalui renungan harian HKBP yang kami sampaikan melalui video ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Bapa yang sudah menghantarkan kami tiba di hari ini. Kami bersyukur Tuhan memampukan kami, menemani kami melewati satu malam dan menghadirkan hari yang baru bagi kami saat ini. Kami sambut sukacita, kami sambut berkat-berkat-Mu yang baru bagi kami melalui hari yang indah ini juga. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Renungan harian HKBP Taman Mini Kamis 10 Agustus 2023 diambil dari kitab Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut William Barclay, dalam budaya Romawi, apabila seorang anak laki-laki dipungut dan diterima ke dalam suatu keluarga, maka ia berada di bawah patria potestas, kuasa mutlak sang bapa atas keluarga. Waktu ia diadopsi, anak laki-laki yang baru ini kehilangan semua hak di keluarga yang lama dan mendapat semua keuntungan sebagai anak sah dalam keluarga yang baru. Dalam pengertian legal, dia mendapat ayah baru. Ia juga menjadi pewaris harta milik ayahnya yang baru. Anak kandung yang dilahirkan kemudian tidak akan mempengaruhi warisannya. Kehidupan lama sang anak ini dihapus. Hutang-hutangnya dibatalkan seakan tidak pernah ada. Dalam tata hukum orang yang diadopsi, sesungguhnya dan secara mutlak anak laki-laki ayahnya yang baru. Pengangkatan anak dalam budaya Romawi ini sangat berarti dalam pemikiran Rasul Paulus. Ketika ia menerapkan gambaran itu kepada pengangkatan kita ke dalam keluarga Allah, ayat 14 sampai dengan ayat 15, dahulu kita ada di dalam kekuasaan mutlak dari tabiat kita yang berdosa. Tetapi Allah karena kasih setianya telah membawa kita ke dalam ikatan kasih-Nya yang mutlak. Kehidupan lama tidak lagi mempunyai hak atas kita. Allah lah yang mempunyai hak mutlak atas diri kita. Yang lama telah dibatalkan dan hutangnya telah dihapuskan. Kita mulai suatu kehidupan baru dengan Allah dan menjadi ahli waris seluruh kekayaannya. Jika demikian kita menjadi pewaris bersama-sama dengan Yesus Kristus, anak Allah yang sejati. Apa yang Kristus warisi, kita juga mewarisinya. Jika Kristus harus menderita, kita juga mewarisi penderitaan itu. Tetapi jika Kristus dibangkitkan untuk kehidupan dan kemuliaan, kita juga mewarisi kehidupan dan kemuliaan itu. Ayat 17. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai anak-anak Allah, tidak ada hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput dari kendali Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup kita. Menjauhi dosa, menjaga kesucian hidup, memelihara persekutuan yang intim dengan Allah Bapa melalui perenungan firman Tuhan dan doa. Mengasihinya dengan sungguh, tekun mencari kehendak-Nya, serta menikmati pengharapan surgawi. Marilah kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah dalam keseharian kita. Bersyukur atas kasih karunia Allah yang menjadikan kita anak-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami manusia yang hina, manusia yang berdosa, manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tetapi Engkau terima kami sebagai anak-Mu dan kami memanggil-Mu sebagai Bapa. Kami bersyukur Tuhan menerima kami. Biarlah
penerimaan-Mu kepada diri kami memampukan kami untuk melihat hari-hari kami yang indah di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan setiap hari seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, menolong seluruh jemaat-Mu dalam aktivitas sehari-hari pada saat ini. Tuhan tunjukkan jalan, Tuhan beri kekuatan penghiburan bagi setiap jemaat-Mu yang berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan. Jauhkan dari keputusasaan, tapi biarlah selalu menaruh harapan kepada Tuhan saja, karena Engkaulah satu-satunya andalan hidup kami. Daripadamu lah datang pertolongan kepada kami. Kau berkati jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, biarlah mereka sehat dan panjang umur. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.